yang dikatakan memang sholat ini paling utama. Awalul ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah sholat. Yang pertama dihisab di hari akhir nanti sholatnya. Kalau sholatnya baik, baiklah amalan lainnya. Kalau sholatnya buruk, buruklah amalan sholat. Maka bisa dituntun yang wa yuqimunas sholat. Masuk yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka kalau punya rezeki mau berbagi, mau menginfakkan sebagian rezekinya. Kalau infak secara umum ini dikatakan di Quran, artinya infak masih dapat dibagi. Ada infak wajib, termasuk zakat fitrah, zakat mal, dan ada infak sunnah. Namun Quran jelaskan ternyata infak itu bukan ke lain-lain dulu. Al-Baqarah 215 boleh dibuka kalau punya Quran, silahkan. Kalau saya tidak salah, yas'aluna madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang mereka harus infakkan? Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ma anfaqtum fabil walidain. Apapun yang mereka mau infakkan, kalau orang tuanya susah, orang tua dulu, bukan ke mana-mana, bukan ke anak yatim, bukan ke fakir, tidak. Fabil walidain. Kalau orang tua kita pas pula dia fakir, maka dia dulu, nggak ada hak yang lain. Oh, orang tua kita dalam keadaan mampu, maka ada selanjutnya wal aqrabun, kerabat, saudara-saudara dekat kita. Kalau ada saudara-saudara dekat kita yang miskin, yang yatim, maka bukan dulu untuk orang, tapi untuk saudara-saudara kita. Baru selanjutnya wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, orang yang sedang belajar agama. Kita ini yang selalu terus belajar agama, termasuk barulah ke situ. Jadi sekedar memahamkan, jangan sampai ada saudara kita yang susah, ada keluarga kita yang susah, kita sok-sokan mau menginfakkan kepada orang lain dulu. Nah, tidak harus begitu. Maka Quran kasih tahu kepada kita, itulah dulu urutannya. Oh, keluarga kami alhamdulillah sehat, dalam keadaan ada, walaupun tak kaya, silahkan berbagi kepada yang lain. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ketiga. Di ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, walladzina yu'minun, meyakini ada kitab-kitab Allah sebelum ada Al-Quran, harus yakin. Maka ketika kita tidak yakin dengan keberadaan Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf Nabi Ibrahim, belum mutlak keimanan kita, karena masih ada kalam Allah yang belum kita yakini. Sekedar meyakini, bukan untuk mempelajari lagi, tidak. Mereka kitab-kitab tersebut sudah kalau makanan expired, habis waktunya, maka dilengkapilah oleh Al-Quran. Jadi kita harus yakini, unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan meyakini adanya hari akhir, adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan dan sebagainya. Maka inilah ciri awal
awal-awal mau bertakwa itu memang harus kita kopkan dulu, kita letakkan dalam diri kita. Nanti ada tuh perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang sudah mengaku dirinya Islam, diwajibkan atas kalian berpuasa sama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun, supaya apa? Kau bisa mampu menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu kita lakukan terus menerus, nanti ada hal-hal yang membekas yang dia menjadi sifat dalam diri kita. Dengan kita terus istiqomah menjalankan apa yang untuk mencapai takwa tadi, di surah Ali Imran kita nanti memiliki ciri. Orang yang bertakwa itu ada cirinya, ciri khusus dalam dirinya. Di surah Ali Imran kalau nggak salah, ayatnya saya lupa. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati, dan surga yang seluas langit dan bumi, iddat lil muttaqin, yang hanya Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Bagaimana cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia punya sifat itu memang dermawan, udah melekat. Ya, dia jalankan yang di awal tadi untuk mendapatkan ketakwaan, sifat itu akhirnya melekat sama dia. Dia punya sifat dermawan. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Dia itu nggak peduli infaknya, mau senang ataupun sempit, nggak peduli dia. Maka dia sudah memiliki sifat. Ketika senang dia tetap berinfak, ketika sulit dia tetap berinfak. Walaupun berbeda bendanya tadi, berapa jumlahnya yang harus diinfakkan. Jadi yang berpuna fisarra wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah, mampu dia menjaga amarahnya. Jadi setelah kita amarah memang mudah kita dapat marahnya, cepat marahnya. Tentunya ada anjuran-anjuran Rasulullah untuk mendidik amarah tadi, bisa dididik rupanya. Amarah tadi bisa dididik. Kalau ketika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah, duduklah. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, ambil wudhu. Tak mampu juga, tinggalkan. Begitu rupanya melatih supaya kita ini mampu tidak menjadi seorang yang pemarah. Tentunya awal-awal takutnya. Maka ketika kita sudah menjalankan itu, maka dapat itu menjadi ciri sifat kita. Dan terakhir, wala'afina 'anil nas, mereka mudah memaafkan kepada sesama manusia. Kalau dia disakiti, lapang dadanya. Jika dia menyakiti, secepatnya dia meminta maaf. Dan sudah melekat dalam dirinya sifat pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang macam itu. Jemaah Allah. Kadang kita berpikir ingin mencintai, tapi cintanya sering bertepuk sebelah tangan. Karena kita nggak tahu bagaimana supaya dapat cintanya. Kita nggak pernah cari itu. Kalau sudah dapat kita cintanya, insya Allah
Apa yang susah? Apa yang membuat kita gelisah? Nggak ada. Nggak ada. Dari zikrillah tatma'innul qulub. Dengan Allah hati dan tenang. Susah pun sekedar susah, Pak. Susah. Tapi tidak beras. Itu hal lumrah saya rasa. Namun mampu dihadirkan ketenangan. Itulah ciri-ciri awal takwa. Kalau kita mampu jalani, melekatlah 3 sifat tadi dalam diri kita. Melekatlah diri. Apa untungnya sama kita kalau kita sudah bertakwa? Kita itu biasa dalam melakukan sesuatu berharap, apa sih imbalan itu rupanya? Apa untungnya sama aku? Kebiasaan kita begitu kan, itu lumrah saya rasa. Nggak mungkin kita bekerja tidak berharap upah, begitu dia. Sangat banyak disebutkan Allah, ternyata apa untungnya kalau kita mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Saya nggak banyak sampaikan 2 aja. Yang pertama, surahnya saya lupa tapi sering disebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah. Siapa yang mau meningkatkan ketakwaannya, yaj'allahu makhraja. Ketika dia punya masalah, Allah yang bimbing langsung untuk carikan solusinya melalui asbab. Tentunya dengan sebab dia kirim seseorang atau lainnya. Ketika dia punya masalah, mudah dia mendapatkan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kirimkan rezeki dari arah yang dia tidak pernah menduganya. Jadi kalau di daerah Kalisat itu kan untuk ustadz katanya. Ayat itu hanya berlaku untuk para ustadz katanya. Para ustadz ngisi ceramah, rezeki tak terduga datang. Begitu katanya Pak Nina. Awak sangka 50, rupanya 500. Begitu. Tapi rupanya salah. Setelah saya lihat lagi, setelah Rasulullah membacakan ayat itu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hadis kursi juga, ya Bani Adam, hai anak Adam, lau anan nas kulluhum akhadhu biha, kalaulah sekiranya seluruh manusia ini mau mengamalkan ayat itu, tafathum, niscaya Allah cukupkan mereka, kata Allah dalam hadis. Tafathum, Allah cukupkan rezekinya. Tapi kita yakin ini betul ya. Memang kadang setelah saya berpikir banyak ilmu-ilmu yang saya terima dari Ustadz ini emang harus dibuktikan untuk menambah keyakinan. Kadang kita enggak, dan saya pun merasa itu hal yang lumrah. Sebuah buku, sebuah Quran dibuka, dibaca, sulit orang untuk meyakini. Tetapi ketika kita telah mengalami hal itu, telah merasakan hal itu, oh iya ya, betul ya. Enggak lagi 100%, jadi 1000%. Itu salah satunya keuntungan kita mau jadi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada masalah selalu mudah kita menyelesaikannya, satu keuntungan bagi kita. Urusan rumah tangga gampang, urusan cari rezeki mudah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta. Yang kedua, surahnya saya kalau anak ahlul qura aman wa taqaw. Kalau sekiranya satu daerah itu mereka meyakini ya Allah wa taqaw dan mau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah buka
maka pintu-pintu langit itu Allah turunkan berkahnya. Wal ard, bumi juga. Jadi nggak cuma langit, bumi pun Allah keluarkan. Dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah keluarkan. Berkah kali Pak. Kita pakai RDP itu jarang kita pikir. Kalau kita pakai RDP yang sering kita kejar banyaknya, jumlahnya, tanpa pernah kita mikirkan berkahnya. Terkadang begitu banyak, dapat kita banyak, sampai rumah anak sakit, kereta pecah ban atau ketabrak, diambil balik tanpa kita sadari, itu tadi tandanya rezeki kita berkah. Jadi apa itu berkah? Imam Ghazali menyampaikan dalam salah kitabnya, berkah itu ziyadatul khair. Allah kasih, tapi yang dikasih itu sangat luar biasa bermanfaatnya. Namanya berkah. Walau sedikit, mampu muliakan anaknya sambil jadi, mampu berbagi kepada orang tak mampu, menyenangkan anak, menyenangkan istri dan sebagainya. Ternyata itu yang dinamakan berkah. Kita terlupakan dengan hal-hal yang sepele. Dikasih umur berkah, umurnya panjang, tapi berbuat baiknya luar biasa. Khairukum man tula umrihi wa khairu amali. Lebih kayak panjang umurnya, banyak amal baiknya. Itu dikatakan tadi dengan umur yang berkah. Jemaah yang dirahmati Allah, upaya yang kita lakukan untuk menjemput berkah sering hanya melalui doa. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Dan hari-hari kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita doakan untuk yang kita berikan salam mendapatkan berkah. Kembali dia juga mendoakan agar kita mendapatkan berkah. Tapi kita lupa menjemputnya dengan usaha, hanya dengan minta aja berkah. Ternyata manusia ini tugasnya usaha, minta, sama yang punya dua usaha, jemput. Ketiga biar Allah yang nentuin, jangan ambil pusing untuk menentukan, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan hal itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah mungkin ini hanya mengetes mental sebenarnya. Tidak ada lain, tidak ada lain untuk bukannya untuk menggurui. Tapi ada satu ayat tadi yang saya dengar, kata sikit fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena dia pasti orang beriman itu bermanfaat ini. Maka tanda orang beriman itu kalau berbagi itu dinikmati. Wah, salah satu ciri orang yang beriman. Ini saja yang kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.